Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Sebentar lagi izinkan hamba-Mu memaparkan firman Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus yang campur tangan dari awal sampai akhirnya. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Serta karuniakan roh hikmat, akal budi, khusus untuk hamba-Mu, guna menyampaikan firman Tuhan bagi semua umat-Mu. Dan singkapkan rahasia firman-Mu, dan Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami, agar ketika firman Tuhan dipaparkan, firman itu menguatkan, menghiburkan, memperbaiki, meluruskan jalan-jalan kami, serta menjadikan kami umat yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas hamba. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba siap memaparkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik luar biasa, sebab anugerah Tuhan melimpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan tetap izinkan kita dapat beribadah serta menyimak pemberitaan firman Tuhan. Pastikan kita semua dapat memberikan seluruh aspek hidup kita fokus kepada firman Tuhan, sehingga kita diberkati oleh firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah jika Tuhan menghendakinya. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Sekali lagi, jika Tuhan menghendakinya. Surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan nats firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja sudah menjadi tren ketika memasuki tahun baru atau ketika memasuki pergantian tahun. Maka kemudian banyak orang mengucapkan resolusi, yang berarti keputusan atau ketetapan hati atau kebulatan hati. Maka orang-orang mulai membangun impian, menyusun planning yang begitu menarik. Lalu dengan tekad yang bulat mulai melakukan sesuatu demi meraih impian mereka. Misalnya saja resolusi untuk mendapatkan mobil, rumah, jabatan, kedudukan, ketenaran, dan banyak lainnya. Maka itu dianggap dapat memuaskan hasrat orang yang bersangkutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja tidak ada yang salah jika seseorang melakukan sesuatu dengan target yang begitu tinggi demi mencapai sesuatu hal. Namun perlu diingat dengan baik bahwa jikalau seseorang melakukannya dengan overconfidence tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, maka tentu saja itu merupakan hal yang salah.
karena dibenci oleh Tuhan. Maka kemudian adalah bijaksana apabila dalam merencanakan sesuatu, jikalau itu dengan masa depan, walau sekecil apapun namanya, maka kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Mengapa? Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita dapat berkata, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu, jikalau Tuhan menghendakinya. Pertanyaan yang dapat kita munculkan adalah, mengapa kita harus katakan jika Tuhan menghendakinya? Yang pertama adalah karena hari esok misteri bagi manusia. Hari esok, hari depan adalah misteri bagi Anda, misteri bagi saya, misteri bagi kita semua. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14a. Surat Yakobus ini tergolong kepada surat-surat umum dalam tanda petik, karena pada mulanya dialamatkan kepada suatu sidang pembaca yang lebih luas dari pembaca lokal, yakni kepada kedua belas suku Israel di perantauan. Hal itu dicatat dalam surat Yakobus pasal pertama ayat pertama. Namun selanjutnya mungkin kepada orang-orang Kristen Yahudi yang berdagang dan terserang pasca penganiayaan Stefanus dan juga pasca pertobatan massal di kota Yerusalem dan kemudian menyebar ke kota-kota besar yang tinggal di luar kawasan Palestina. Maka tidak dapat disangkal para pedagang Kristen Yahudi pada saat itu terkenal dan dengan kemampuan yang sangat hebat bisnisnya. Perhitungan dagang mereka jarang meleset. Tidak mengherankan karena mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas dari semua bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia. Hari-hari ini siapakah yang tidak mengenal kemampuan bisnis, kemampuan berdagang dari orang-orang Yahudi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yakobus pasal 4 ayat 13, ternyata kepercayaan diri yang terbangun melalui pengalaman itu terbawa dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Yakobus memperingatkan mereka dengan berkata, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Yakobus memperingatkan bagaimana mungkin kamu terlalu percaya diri seperti itu. Padahal esok itu merupakan misteri bagi kita, misteri bagi manusia. Hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kepastian tentang hari esok. Sebab Allah adalah Tuhan di atas segala misteri yang dialami oleh kita selaku manusia ciptaannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut sebuah situs pada tahun 2016, ada 7 perusahaan besar di Indonesia yang terancam bangkrut. Yang pertama, Ford Motor Indonesia, 2 Toshiba, 3 Panasonic, 4 Sharp, 5 Sony, 6 Nokia, 7 General Motor. Siapa yang menyangka bahwa akan hal ini terjadi jika melihat di masa kejayaan mereka? Siapa yang bisa memprediksi jikalau melihat masa kejayaan mereka lalu benar kenyataannya bahwa mereka kemudian bangkrut? Dan hari-hari ini tentu merupakan realisasi dari apa yang diungkapkan situs tersebut. Jadi benar bahwa apabila kita bicara mengenai hari esok, sesungguhnya tidak ada hal yang benar dan yang pasti bagi manusia tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya.
Semua yang percaya katakan amin. Mungkin saudara berpikir, itu sudah biasa saya kerjakan. Itu sudah menjadi pengalaman saya. Itu sudah menjadi makanan dalam tanda petik sehari-hari saya. Perhitungan saya tidak mungkin meleset. Ini pasti berhasil. Ini pasti sukses. Ini tidak mungkin gagal. Semua telah saya rancang dengan amat sangat baik. Percayalah bahwa masa depan kita tidak sederhana dari apa yang mungkin kita sudah ungkapkan. Hari esok itu misteri bagi kita, namun tidak misteri bagi Allah. Bagi Allah tetap saja ada ruang dan jalan yang tetap terbuka. Hanya Allah yang memungkinkan terbuka meskipun itu merupakan misteri atau jalan yang buntu. Oleh sebab itu saudara-saudara, maka kemudian sepantasnya lah maka kita harus mengakui hanya Dia yang tahu pasti tentang apa yang terjadi pada hari besok. Semua yang percaya katakan amin. Yang kedua, dengan pertanyaan yang sama, mengapa kita harus berkata jika Tuhan menghendakinya? Karena hidup manusia itu singkat. Karena hidup manusia itu sangat singkat. Yakobus pasal 4 ayat 14b, manusia itu hidup hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Uap yang sebentar kelihatan naik, lalu kemudian lenyap dan hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak ada alasan yang cukup kuat untuk membantah apa yang dikemukakan Yakobus dalam ayat 14b. Selama apapun hidup kita di dunia ini, sepanjang apapun usia manusia yang pernah hidup di bawah kolong langit ini, namun jika dibandingkan dengan rentang waktu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan di kekekalan, sungguh umur kita hanyalah periode yang amat sangat singkat. Umur manusia dalam catatan Alkitab tidak lebih dari 1000 tahun. Dan umur 1000 tahun itu memang kalau dibandingkan dengan usia yang hidup pada generasi abad 21 ini, sungguhlah panjang. Tapi kemudian usia 1000 tahun, jikalau dibandingkan dengan periode hidup manusia di kekekalan, tentu saja usia 1000 tahun sangatlah singkat. Sama seperti uap sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kepercayaan diri dalam menghitung waktu oleh para pembaca dikecam dengan tegas oleh Yakobus. Jika mereka berkata hari ini atau besok, Yakobus mengingatkan mereka, hidupmu seperti uap. Kita tak akan pernah menemui bekas uap yang akan segera hilang setelah nampak sesaat. Di hari tuanya Musa pun bermasmur, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Mazmur 90 ayat 10. Kehidupan di dunia ini sangatlah singkat, waktunya terburu bahkan tak terduga. Tuhan Yesus hidup di dunia sebagai manusia hanya sekitar 33 tahun saja. Bahkan pelayanannya hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun. Lalu ia mati disalibkan. Waktu yang miliki
Lagi waktu yang ia miliki sebagai manusia sangat singkat. Dan waktu yang singkat itu telah dimanfaatkannya dengan maksimal dan dengan terbaik, yakni melakukan kehendak Bapa dengan label setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman bersaksi tentu saja sangat menarik, dan itu didorong oleh Alkitab kepada setiap orang percaya. Pengalaman saya secara pribadi bersaksi kepada seorang bapak yang baru saja beberapa tahun mengalami perceraian hidup dengan istrinya. Dalam keadaan emosi yang berkepanjangan, saya kemudian bersaksi kepada bapak yang bersangkutan, mana pekerjaan sehari-harinya membuka usaha bengkel sepeda motor, salah satu bengkel di Yogyakarta. Setelah pertemuan saya dan perkenalan selama 1 bulan, saya memberanikan diri kemudian bersaksi bahwa tidak baik orang yang bercerai hidup dengan istri, karena perceraian merupakan suatu peristiwa yang ditentang oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengindahkannya, Tuhan tidak pernah merestui apapun yang menjadi alasan kita. Oleh sebab itu, solusi yang terbaik saya katakan, Bapak, sebaiknya segeralah kembali kepada istri. Segeralah untuk berbaik kembali. Segeralah untuk bersatu kembali. Apapun alasannya dan siapapun pihak yang bersalah dalamnya, maka kemudian bersatu atau kembali menjadi bersama-sama hidup dalam keluarga yang utuh, tentu akan jauh lebih baik. Tapi bapak itu berkata, tidak mungkin saya kembali. Saya tidak mampu, saya tidak kuat untuk kembali. Saya katakan, untuk kembali dengan diri sendiri memang tidak kuat. Tapi percayalah, kekuatan yang dari Tuhan itu pasti untuk memampukan Bapak untuk bisa kembali. Dengan tidak lagi melihat apa yang menjadi perkara masalah yang memisahkan Bapak dengan istri. Tetapi lihatlah kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang bisa merekatkan, yang bisa mempersatukan. Itu menjadi alasan yang kuat untuk bisa Bapak kembali berdamai dengan diri sendiri, dengan istri, dan dengan Tuhan. Saudara, itu kemudian mengiyakan. Tapi 3 minggu berikutnya saya bertanya, belum merealisasikan. 2 minggu kemudian saya kemudian bertanya, belum merealisasikan. 3 minggu kemudian saya kemudian ingin bertanya, tapi Bapak itu kemudian sudah dipanggil Bapak untuk menutup mata sampai selama-lamanya di dalam dunia. Dan saya tahu dari informasi keluarga bahwa dia belum bersatu dengan istrinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya diajar melalui peristiwa ini untuk memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Saya juga diajar untuk tidak menunda dengan apa yang dapat dikerjakan sekarang, saat ini juga. Karena ketika kita menunda apa yang dapat kita kerjakan saat ini juga, maka kemudian yang datang hanyalah penyesalan belaka. Semua yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, waktu takkan pernah dapat terulang, melainkan hanya dapat digunakan atau terbuang. Itulah sebabnya kita selalu mendengar ungkapan sayang sekali waktunya terbuang. Cobalah berdiri depan cermin lalu tanyakan kepada orang yang ada dalam cermin itu, kamu
Kamu sudah mengisi hidupmu yang singkat itu atau belum? Dengan kehendakmu sendiri atau selalu menyerah di hadapannya serta berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka aku akan melakukan ini atau itu, atau tanpa Tuhan menghendakinya. Anda boleh bertanya, dan memang pantas untuk bertanya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus katakan jika Tuhan menghendakinya? Pasal 4 ayat 15 dan 16. Karena setiap perencanaan tanpa mengutamakan Tuhan adalah suatu kecongkakan atau keangkuhan. Siapakah yang bertahan berkawan dengan orang congkak? Siapakah yang kerasan berkawan atau bersahabat dengan orang congkak? Tentu saja tidak ada. Allah pun demikian. Allah tidak bertahan. Allah tidak suka untuk bersahabat dengan orang yang congkak. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa Allah akan merendahkan orang yang congkak, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Allah. Para penerima surat Yakobus terlihat sangat tegas dalam perencanaan perjalanannya. Ini tentunya sangat ironis. Mereka sangat percaya diri dalam perhitungan waktu dan juga tentang schedule yang mereka rencanakan. Mereka sangat egosentris dalam hubungan perdagangan. Inilah alasannya mengapa Yakobus dengan keras menegur mereka dengan berkata, kamu bermegah dalam congkak. Mencermati kalimat Yakobus ini dapat disimpulkan bahwa kata congkak sedang menunjuk pada perencanaan yang tidak mengingat dan melibatkan otoritas Tuhan, tidak melibatkan kedaulatan Tuhan, tidak melibatkan nama Tuhan di dalam setiap perencanaan mereka. Mengabaikan intervensi, yakni pemeliharaan Allah atas pekerjaan orang percaya, bahkan atas seluruh peristiwa yang ada di bawah kolong langit ini. Jauh sebelum surat Yakobus ini ditulis, firman Tuhan telah mengingatkan orang percaya yang ditulis dalam kitab Amsal pasal 27 ayat yang pertama dengan berkata, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi tentang hari itu. Yesus Kristus sendiri telah menunjukkan sikap penyerahan totalnya kepada Allah Bapa ketika dalam Injil Markus 1:35 dikisahkan bahwa pagi-pagi benar ia telah pergi berdoa. Sebelum beraktivitas, maka Yesus mengawali harinya, mengawali aktivitasnya dengan berdoa pagi-pagi benar. Saudara-saudara, ini berarti menunjukkan bagaimana penyerahan totalnya dengan melibatkan Bapa Surgawi untuk ikut intervensi dalam setiap aktivitas yang dilakukan ke depannya. Tentu saja kita demikian. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kapal Titanic adalah salah satu kapal terbesar pada zamannya yang pernah dibangun di sepanjang sejarah. Kapal yang mampu mengangkut dengan kapasitas 2.224 orang ini selesai dibuat pada tahun 1912. Karena ukurannya yang sangat besar pada zamannya, sepertinya mustahil dapat tenggelam. Bahkan setelah kapal itu siap untuk melaut, sang arsitek berkata, bahkan Tuhan takkan sanggup
menenggelamkan kapal ini. Namun kepercayaan diri manusia telah membuat sang arsitek tak lagi bersandar kepada Allah, sang arsitek agung yang sejati, yaitu Tuhan sang Khalik langit dan bumi yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Maka pada hari Minggu 14 April 1912, kapal raksasa itu menabrak sebuah gunungan es di tengah laut dan mulai tenggelam. Butuh waktu sekitar 2 jam 40 menit, maka kapal itu benar-benar tenggelam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa kapal Titanic ini, maka kita diberikan satu efek buruk. Apa bahaya kecongkakan itu? Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya yakin bahwa tak seorang pun di antara kita yang ingin berakhir binasa karena kecongkakan diri kita. Itulah sebabnya kita harus berserah senantiasa hanya kepada Tuhan. Dalam perencanaan kita selalu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka saya akan melakukan ini dan itu. Mengapa kita harus katakan jika Tuhan menghendakinya? Karena hari esok misteri bagi manusia. Karena hidup manusia itu singkat. Karena setiap perencanaan tanpa mengutamakan Tuhan adalah sesuatu kecongkakan. Oleh sebab itu, bangun rencana Anda dan setiap rencana Anda di masa yang akan datang, dan tetap melibatkan Tuhan dengan berkata, jika Tuhan menghendaki. Sudah Anda membangun rencana Anda ke depan, dan katakanlah, jika Tuhan menghendaki, Anda dan saya akan melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, mengucap syukur buat berkat firman Tuhan sudah Hamba memaparkan pada hari ini. Kami terbatas memaparkan firman, namun Allah Roh Kudus yang terus memaparkan lebih tajam, lebih detail dan lebih kompleks. Roh Kudus juga yang meneguhkan firman-Mu dan meneraikannya supaya menjadi rema, menjadi berkat dan daging bagi kami semua. Mampukan kami untuk mengerti, mengingat, merenungkan, baik siang maupun malam, hidup dan berjalan on the track dalam firman-Mu, dan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku, dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turut memenuhi, menyertai, menghibur, memberkati dan menyelamatkan kita semuanya, mulai hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami tamatkan ibadah kami dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya.